Ketika umat Islam diperintahkan untuk hijrah ke Madinah, Umar juga menunjukkan keberaniannya. Tidak seperti umat Islam lainnya yang melakukan hijrah dengan cara sembunyi-sembunyi, Umar malah mengumumkan rencana dan jadwal hijrahnya. Di hadapan suku Quraisy, Umar menantang siapapun yang berniat untuk menghalangi hijrahnya ke kota Madinah. Dengan suara lantang dan tegas, Umar membuat tantangan terbuka. Siapapun yang ingin anaknya menjadi yatim, siapapun yang ingin istrinya menjadi janda dan ibunya kehilangan anak kesayangannya, maka hadapilah aku, halangilah hijrahku. Umar menantang siapapun yang berani menghalanginya, namun tidak ada satupun orang Quraisy yang berani menghadapinya. Hijrah Umar dilakukan secara terbuka dan berani. Ini memperlihatkan tekadnya untuk menegakkan Islam. Sesampainya di Madinah, Umar terus mendampingi Rasulullah di dalam perjuangannya. Setelah hijrah ke kota Madinah, umat Islam dihadapkan pada berbagai pertempuran melawan kaum Quraisy yang berusaha menghancurkan Islam. Umar bin Khattab selalu berada di barisan depan menjadi perisai hidup bagi Rasulullah dan kaum muslimin. Salah satu perang besar adalah Perang Badar. Perang yang pertama kali dihadapi umat Islam melawan pasukan Quraisy yang jauh lebih besar jumlahnya. Di medan Perang Badar, Umar menunjukkan keberaniannya yang luar biasa. Meskipun jumlah pasukan muslim hanya sedikit dibandingkan pasukan Quraisy, Umar berdiri tegak tanpa rasa gentar. Pada saat pertempuran memuncak, Umar bertarung dengan gigih. Ia melayunkan pedangnya dengan kekuatan penuh, menumpas musuh-musuh yang datang mendekatinya. Dengan suara lantang, Umar bin Khattab berteriak, "Wahai musuh-musuh Allah, hari ini kalian akan menyaksikan kekuatan Islam," kata Umar saat menghadapi musuh-musuh Quraisy yang mencoba menyerangnya. Setelah kemenangan pasukan Islam di Perang Badar, ketenaran Umar sebagai seorang pejuang Islam semakin tersebar. Akan tetapi yang paling mengesankan dari Umar bukan hanya kekuatannya di dalam pertempuran, tetapi juga kecintaannya yang mendalam pada keadilan dan kebenaran. Umar tidak hanya berperang dengan pedang, tetapi juga dengan kebijaksanaan dan kecerdasan. Setelah Rasulullah SAW wafat, umat Islam dihadapkan pada krisis kepemimpinan, dan Umar sekali lagi menunjukkan keteguhannya. Wafatnya Rasulullah SAW adalah momen yang sangat mengguncang seluruh kota Madinah. Namun di antara semua yang terpukul oleh kabar duka itu, Umar bin Khattab adalah yang paling keras reaksinya. Cinta dan pengagungan Umar kepada Rasulullah sangat besar, sehingga sulit baginya untuk menerima kenyataan bahwa Rasulullah telah meninggalkan mereka. Ketika kabar wafatnya Rasulullah sampai kepada Umar, ia menolak untuk mempercayainya. Dalam keadaan terguncang dan marah, Umar berdiri di hadapan para sahabat yang sedang menangis di sekitar rumah Nabi. Dengan suara keras, Umar berseru, "Rasulullah tidak wafat! Rasulullah tidak wafat! Siapapun yang berkata Muhammad telah mati, aku akan memenggal lehernya. Sekali lagi, siapapun yang mengatakan Muhammad telah mati, aku akan memenggal lehernya. Muhammad hanya pergi menemui Tuhannya, sebagaimana Musa pergi menemui Tuhannya. Dia akan kembali kepada kita, seperti Musa kembali kepada kaumnya. Siapapun yang berkata bahwa Muhammad telah wafat, maka ia adalah seorang pendusta." Setelah mengucapkan kata-kata itu, Umar menghunus pedangnya. Ia memegang pedangnya dengan tangan kanannya yang kokoh. Matanya dipenuhi amarah dan kesedihan. Para sahabat yang juga diliputi duka, mereka terdiam. Mereka tidak tahu harus berbuat apa, karena mereka sendiri masih merasakan keterkejutan atas kehilangan Rasulullah yang begitu mereka cintai. Di tengah kekacauan itu, datanglah Abu Bakar As-Siddiq, sahabat karib Rasulullah. Dengan penuh ketenangan, Abu Bakar masuk ke dalam kamar Rasulullah. Ia menyingkap kain yang menutupi wajah Rasulullah, kemudian mengecup kening beliau dan berkata, "Engkau indah semasa hidupmu, dan indah pula setelah engkau wafat, wahai Rasulullah." Setelah itu Abu Bakar keluar menemui Umar dan para sahabat lainnya. Dengan suara tenang tapi tegas, Abu Bakar berkata, "Wahai manusia, barang siapa yang menyembah Muhammad, maka ketahuilah bahwa Muhammad telah wafat. Tetapi barang siapa yang menyembah Allah, maka ketahuilah bahwa Allah hidup dan tidak pernah mati." Abu Bakar kemudian membacakan ayat Al-Quran, "Muhammad hanyalah seorang Rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya Rasul-Rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu akan berbalik ke belakang? Barang siapa berbalik ke belakang, maka ia tidak akan merugikan Allah sedikit pun, dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur." Quran Surat Ali Imran ayat 144. Mendengar ayat itu dibaca oleh Abu Bakar, Umar terdiam. Tubuhnya gemetaran, pedangnya jatuh dari tangannya, dan akhirnya ia jatuh terduduk. Seketika kenyataan yang begitu pahit itu mulai masuk ke dalam hatinya. Umar menangis terisak-isak. Ia baru menyadari Rasulullah benar-benar telah wafat. Setelah wafatnya Rasulullah SAW, Umar menjadi salah satu pilar kepemimpinan Islam. Ia selalu mendampingi Abu Bakar yang terpilih menjadi khalifah pertama. Sebagai penasihat utama,
Umar terus memberikan masukan yang bijak dan tegas dalam setiap keputusan. Salah satu momen yang paling berkesan adalah ketika Umar mengusulkan untuk mengirimkan pasukan melawan pemberontak dan orang-orang murtad yang mengancam persatuan umat Islam setelah wafatnya Rasulullah. Kita tidak boleh membiarkan mereka memecah belah kita. Persatuan adalah kekuatan kita dan Islam harus ditegakkan dengan teguh, kata Umar kepada Abu Bakar. Kepemimpinan Umar bin Khattab di dalam mendampingi Abu Bakar sangat dihargai karena ia selalu mengedepankan prinsip keadilan dan ketegasan. Setelah Abu Bakar wafat, Umar diangkat menjadi khalifah kedua. Masa kekhalifahan Umar adalah masa kejayaan Islam. Wilayah kekuasaan Islam luas dengan pesat. Sebagai seorang khalifah, Umar bin Khattab menjalankan pemerintahannya dengan penuh keadilan dan ketegasan. Meskipun wilayah Islam semakin meluas, Umar tetap menjalani kehidupannya dengan sangat sederhana, jauh dari kemewahan. Ia sering berjalan sendirian di malam hari. Ia ingin memastikan bahwa tidak ada rakyatnya yang kelaparan ataupun tertindas. Salah satu kisah yang sangat fenomenal adalah ketika Umar menyamar sebagai rakyat biasa dan berjalan di malam hari untuk melihat kondisi rakyatnya. Pada suatu malam, Umar mendengar tangisan seorang anak kecil dari sebuah rumah yang sederhana. Umar mendekati rumah itu dan melihat seorang wanita merebus air. "Wahai ibu, apa yang sedang kau lakukan?" tanya Umar. "Aku sedang merebus batu-batu ini agar anak-anakku tertidur, karena mereka kelaparan dan aku tidak memiliki makanan untuk mereka," jawab wanita itu dengan penuh kesedihan. Mendengar jawaban itu, hati Umar hancur. Tanpa berkata apa-apa lagi, Umar segera kembali ke gudang perbekalan. Dia mengisi karung dengan gandum dan bahan makanan lainnya. Umar sendiri yang mengangkat karung itu dan membawanya ke rumah wanita itu. Salah seorang sahabat yang menemani Umar saat itu berkata, "Wahai Amirul Mukminin, biarkan aku yang membawanya untukmu." Akan tetapi Umar menjawab dengan tegas, "Tidak, aku yang harus membawanya, dan akulah yang bertanggung jawab atas mereka di hadapan Allah." Kemudian setelah itu, Umar sendiri memasak makanan untuk keluarga tersebut. Ia menunggu hingga anak-anak mereka kenyang dan tertidur. Setelah itu, Umar meninggalkan tempat itu tanpa mengharapkan pujian. Ketegasan dan keadilan Umar bin Khattab tampak dalam kebijakan-kebijakannya. Ia menciptakan sistem pemerintahan yang kuat, mengatur keuangan negara dengan sangat transparan, dan memastikan bahwa semua orang, baik kaya ataupun miskin, mereka mendapatkan hak yang sama. Umar bin Khattab juga sangat tegas di dalam menegakkan hukum. Ia tidak peduli apakah yang melanggar hukum itu adalah orang biasa ataupun pejabat tinggi. Semuanya mendapatkan hukuman yang setimpal atas perbuatannya. Pada suatu hari, Umar bin Khattab mengumpulkan rakyatnya. Dengan suara lantang, Umar bin Khattab berteriak, "Jika ada di antara kalian yang melihat aku menyimpang dari jalan yang benar, maka luruskanlah aku," kata Umar pada rakyatnya. Tiba-tiba seorang rakyat dengan berani berkata, "Jika engkau menyimpang, wahai Umar, maka kami akan meluruskannya dengan pedang kami." Mendengar jawaban itu, Umar bin Khattab tersenyum. Ia kemudian berkata, "Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan di antara umat ini orang-orang yang berani meluruskan pemimpinnya dengan pedang jika ia menyimpang." Salah satu kisah heroik yang tidak bisa dilewatkan dari kehidupan Umar bin Khattab adalah penaklukan Yerusalem. Peristiwa itu merupakan momen bersejarah yang mencerminkan kebijaksanaan, kerendahan hati, serta keadilan yang luar biasa dari Khalifah Umar. Setelah serangkaian peristiwa penaklukan Islam yang dipimpin oleh para panglima besar seperti Khalid bin Walid dan Amr bin As, Yerusalem yang pada waktu itu dikuasai oleh Kaisar Bizantium menjadi salah satu kota yang paling penting untuk ditaklukkan oleh umat Islam. Yerusalem sebagai kota suci bagi tiga agama besar memiliki nilai strategis dan spiritual yang sangat tinggi. Umat Islam telah mengepung kota itu. Akan tetapi, Patriark Sophronius, pemimpin spiritual Kristen di Yerusalem, menolak menyerahkan kota kepada siapapun kecuali langsung pada Khalifah umat Islam. Berita itu kemudian sampai ke telinga Umar bin Khattab di Madinah. Tanpa menunjukkan kebanggaan berlebihan, Umar menerima permintaan tersebut dan memutuskan untuk pergi ke Yerusalem sendiri. Ini adalah salah satu contoh kerendahan hati Umar yang patut dicatat, karena meskipun ia adalah khalifah yang memimpin kekaisaran besar, ia memilih perjalanan yang sangat sederhana untuk menemui Patriark Sophronius. Umar bin Khattab tidak datang dengan arak-arakan megah atau pengawalan yang mencerminkan kekuasaannya. Sebaliknya, ia hanya ditemani oleh seorang pelayannya yang menunggang seekor unta. Dalam perjalanan menuju Yerusalem, Umar dan pelayannya bergantian menunggang unta itu untuk memastikan keadilan. Umar bin Khattab berkata kepada pelayannya, "Tidak adil jika aku selalu menunggangi unta itu sementara kamu terus berjalan. Kita akan bergantian setiap beberapa saat," kata Umar. Ketika mereka mulai memasuki Yerusalem, kebetulan giliran pelayannya yang menunggangi unta sementara Umar berjalan kaki. Umar bin Khattab dengan pakaian yang sederhana dan penuh debu tampak seperti rakyat biasa.
Para prajurit muslim yang menantinya di Yerusalem khawatir bahwa kedatangan sang khalifah dengan cara seperti ini tidak akan memberikan kesan yang layak kepada penduduk Yerusalem, terutama Patriark Sophronius. Akan tetapi Umar bin Khattab yang tidak terpengaruh oleh hal-hal duniawi tetap melanjutkan langkahnya. Dengan tegas Umar bin Khattab berkata kepada prajurit yang khawatir, "Kita adalah umat yang dimuliakan oleh Allah dengan Islam, bukan dengan kekayaan ataupun kedudukan. Jika kita mencari kemuliaan dari selain Islam, kita akan dihinakan." Ketika akhirnya Umar bin Khattab sampai di Yerusalem, penampilan sederhananya membuat banyak orang Kristen terkejut. Mereka menyangka seorang penguasa besar akan datang dengan keangkuhan dan kebesaran. Akan tetapi yang mereka lihat adalah seorang pemimpin yang rendah hati, penuh kesederhanaan. Pertemuan Umar bin Khattab dengan Patriark Sophronius berlangsung dengan penuh rasa hormat. Sophronius kemudian menyadari bahwa Umar adalah seorang pemimpin yang bijaksana dan adil. Setelah diskusi yang berlangsung dengan damai, Patriark Sophronius menyerahkan kunci kota Yerusalem kepada Umar bin Khattab. Ini adalah momen bersejarah, karena kota suci yang telah lama berada di bawah kekuasaan Bizantium, kini jatuh ke tangan umat Islam, tanpa setetes darah pun yang ditumpahkan di dalam penyerahan itu. Akan tetapi yang paling mengesankan dari itu semua adalah bagaimana Umar memperlakukan penduduk Yerusalem setelah penaklukan itu. Umar bin Khattab segera mengeluarkan jaminan keamanan bagi seluruh penduduk Yerusalem, baik Muslim, Kristen maupun Yahudi. Ia menjamin bahwa gereja-gereja, sinagoga, dan tempat-tempat suci lainnya akan tetap dihormati dan dilindungi. Di dalam sebuah dokumen yang dikenal dengan nama Pact of Umar atau Perjanjian Umar, Umar bin Khattab menulis, "Ini adalah jaminan dari hamba Allah, Umar bin Khattab, kepada penduduk Yerusalem, bahwa nyawa, harta benda, gereja-gereja, dan tempat ibadah mereka akan dilindungi. Mereka tidak akan dipaksa untuk meninggalkan agama mereka dan tidak akan ada yang dirugikan." Kebijakan yang adil ini membawa rasa tenang dan damai di Yerusalem. Bahkan ketika waktu sholat tiba, Umar yang saat itu sedang berada di dalam gereja makam suci, sebuah gereja paling suci bagi umat Kristen, menolak untuk melakukan sholat di dalam gereja. Patriark Sophronius menawarkan Umar untuk melakukan sholat di gereja itu, tetapi Umar dengan bijaksana menolaknya. "Jika aku sholat di sini, umat Islam di masa depan mungkin akan menjadikannya alasan untuk mengklaim gereja ini sebagai masjid. Aku tidak ingin tempat ibadah kalian diambil oleh orang-orangku," kata Umar dengan penuh kehormatan. Maka sebagai gantinya, Umar sholat di luar gereja, di tempat terbuka. Kemudian di tempat itu dibangun sebuah masjid yang dikenal sebagai Masjid Umar, yang kini masih berdiri di dekat gereja makam suci. Penaklukan Yerusalem oleh Umar bin Khattab adalah salah satu kisah heroik yang penuh dengan bijaksanaan dan kesederhanaan. Bukan hanya penaklukan secara fisik yang membuatnya luar biasa, tetapi juga pendekatan Umar yang sangat menghargai perbedaan agama, menjunjung tinggi hak asasi manusia, serta melindungi tempat-tempat suci dari perusakan.